Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang menonton video ini. Aku ucapkan selamat datang dan terima kasih telah sempat mampir untuk menonton video ini. Kali ini aku akan membahas mengenai bullying. Is it cool? Jadi tema kita nih, kita mau membahas tentang bullying. Jadi kita akan membedah apa itu bullying dan segala macamnya dari bullying itu. Oke. Jadi pembahasan kita kali ini itu kita akan membahas mengenai pengertian bullying, lalu ada ciri-ciri bullying, lalu ada macam-macam bullying, penyebab dan dampak dari bullying itu sendiri. Nah, teman-teman, tapi sebelum kita melangkah ke tahap yang lebih jauh lagi, perkenankan aku untuk memperkenalkan diri ya. Jadi aku nama lengkapnya Theodorus Alkino Rivaldo Sebo, tapi teman-teman bisa panggil aku Kak Theo atau Kak T atau Kak Rivaldo atau Kak Sebo. Nah, jadi aku lahir pada tanggal 9 November 2001 dan aku lahir di Jakarta. Saat ini umur aku masih 19 tahun, jadi ya nggak jauh beda lah sama teman-teman semua. Ya. Kali ini aku adalah mahasiswa bimbingan konseling Unikatma Jaya Jakarta dan sekarang aku sedang menempuh di semester 5. Nah, nah, nah untuk teman-teman yang ingin keep in touch sama aku atau mungkin mau nanya-nanya tentang konseling atau apa sih itu konseling dan segala macamnya, mungkin teman-teman bisa kontak aku melalui IG, melalui DM di @the apa ya bacanya? Tedoras gitu kalau dibacanya gitu ya. Oke. Perkenalannya udah, nah kita akan langsung masuk ke materi ya. Oke, teman-teman. Oke, tapi aku lupa nih. Tapi sebelum kita masuk materi, mungkin ada baiknya aku membacakan mengenai tujuan layanan informasi yang akan aku berikan pada kali ini. Nah, jadi tujuan aku mau menyampaikan atau memberikan materi ini yaitu untuk teman-teman bisa merangkum pengertian dari bullying, lalu macam-macam bullying, penyebab, faktor-faktor, dan dampak dari bullying. Dan teman-teman bisa menganalisis atau mendiagnosis seseorang yang merupakan pelaku atau korban dari bullying itu sendiri, teman-teman. Nah, oke. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke materi sekarang. Materi yang pertama kita akan membahas mengenai bullying. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah mendengar pengertian dari bullying atau bahkan pernah mengalami apa itu bullying dan mungkin pernah menjadi korban atau pelaku gitu. Atau mungkin bahkan teman-teman ada yang belum tahu apa itu bullying gitu. Nah, sekarang kita akan membedahnya itu, membedah bullying itu apa. Jadi bullying itu adalah perilaku agresif yang terjadi di kalangan anak, terutama usia anak sekolah, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan yang berpotensi untuk dilakukan secara berulang-ulang. Nah, jadi dari pengertian ini, bullying itu adalah perilaku agresif ya. Jadi yang perlu di bold di sini atau yang perlu ditekankan, bullying itu adalah perilaku agresif. Perilaku agresif yang dia terjadi di kalangan anak, terutama usia sekolah. Jadi bullying ini memang banyak terjadi di anak usia sekolah gitu, entah SD, SMP, SMA atau bahkan perkuliahan gitu. Dan itu melibatkan ketidakseimbangan kekuatan yang berpotensi untuk dilakukan secara berulang-ulang, teman-teman. Ada pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua itu kekerasan jangka panjang, fisik atau psikologis yang dilakukan oleh individu atau kelompok dan diarahkan terhadap individu yang tidak mampu membela diri. Nah, jadi di pengertian ini, bullying itu merupakan kekerasan jangka panjang. Nah, jadi mungkin teman-teman yang ngerasain bullying juga udah tahu ya, jadi bullying itu kekerasan jangka panjang gitu, dia nggak cuma terjadi sekali dua kali, itu bahkan bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun gitu. Nah, itu yang berdampak pada fisik dan psikologis yang dilakukan oleh individu atau kelompok dan diarahkan terhadap individu yang tidak mampu membela diri. Nah, jadi bullying ini memang terjadi atau korbannya itu adalah orang-orang atau individu yang tidak bisa membela dirinya gitu, teman-teman. Nah, untuk ciri-ciri perilaku bullying. Nah, jadi aku di sini membagi dua ya, karena kan kita ada membahas tentang pelaku sama korbannya itu sendiri. Nah, untuk ciri-ciri perilaku bullying
dari pelaku itu sendiri, dari pelaku bullying. Jadi pertama itu gampang terprovokasi. Nah, jadi mungkin bahasa zaman sekarang sumbu pendek ya. Mungkin zaman sekarang bahasanya sumbu pendek. Jadi pelaku bullying ini memang dikenal memiliki perilaku yang gampang terprovokasi, sumbu pendek gitu bahasanya. Jadi apa-apa, ke trigger, ada senggol dikit, trigger, senggol dikit, bacok gitu. Jadi itu ciri-ciri yang pertama, jadi gampang terprovokasi. Lalu yang kedua, memiliki fisik yang lebih kuat daripada teman sebayanya. Nah, karena bullying ini membutuhkan, bukan membutuhkan sih ya, nah, banyak pelaku bullying ini memiliki badan yang besar, jadi dia menganggap dirinya tuh kayak, wih superior banget nih. Nah, jadi perilaku bullying dari pelaku ini, dia memiliki badan yang besar, entah itu gemuk, atau memang berotot, atau badannya tinggi besar gitu. Pokoknya badannya itu lebih besar daripada teman sebayanya gitu. Dan yang berikutnya, suka mendominasi orang. Nah, dari badan yang besar itu, pelaku bullying ini memiliki hobi, bahasa kasarnya memiliki hobi untuk mendominasi seseorang. Jadi dia ingin merasa superior dari teman sebayanya. Jadi teman-teman sebayanya yang merasa kayak, ih ini orang atasan gue nih. Nah, itu kalau udah begitu kayaknya tanda-tanda bullying mungkin akan terjadi gitu, karena pelaku bullying ini suka mendominasi seseorang gitu. Entah dia bisa memalak, atau bahkan dia suka minta contekan, tapi contekannya ini kayak, ih, maksa gitu. Lihat punya lu dong, lihat punya lu, atau enggak dia lihat punya lu, atau enggak gua bla bla bla. Jadi dia punya ancaman gitu, karena dia memiliki badan yang besar dan suka mendominasi orang, dia jadinya suka eh, mengancam orang gitu teman-teman. Nah, tadi kita udah dari membahas perilaku, ciri-ciri perilaku bullying dari pelaku. Sekarang kita bahas dari korbannya nih, korban yang tersakiti. Jadi untuk ciri-ciri korban dari bullying sendiri, yang pertama ada memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, mungkin teman-teman yang pernah jadi korban bullying, pernah dibully karena teman-teman memiliki kemampuan yang berbeda. Misalnya, mungkin teman-teman lebih pintar dari teman-teman yang lain, atau bahkan teman-teman memiliki wajah yang lebih tampan atau ganteng atau cantik dari orang lain, atau bahkan teman-teman kayak punya sesuatu yang beda lah yang membuat pelaku bullying ini mau membuli teman-teman gitu. Yang berikutnya ada selalu merasa tidak aman. Nah, jadi perilaku bullying dari korban ini, jadi dia selalu merasa was-was, waspada di mana-mana. Jadi dia punya anxiety sendiri ketika mereka sedang ada di lingkungan terbuka atau bahkan di kelas. Jadi korban korban bullying ini memiliki perasaan yang tidak selalu aman, entah itu di rumah, di lingkungan kelas, di sekolah bahkan. Yang next, pemalu. Nah, untuk pemalu ini, ya teman-teman mungkin kalau sebagai korban, kalau yang pernah merasa sebagai korban, uh, teman-teman ini malu karena kayak, udahlah nggak usah aneh-aneh gitu, kayak teman-teman nggak mau menonjolkan diri karena teman-teman malu, akhirnya teman-teman dibully. Misalnya kayak teman-teman di kelas nih, teman-teman ditunjuk sama guru nih, oke maju, tapi karena teman-teman malu nih kayak, nggak mau gitu, kayak teman-teman nunduk, teman-teman diem, bahkan tiduran kayak gini loh di meja atau begini. Nah, jadi itu bisa menjadi salah satu ciri-ciri korban yang pernah dibully atau yang dibully gitu. Lalu pendiam. Nah, pemalu sama pendiam ini memang nggak jauh beda ya, mereka saling terikat gitu, karena kalau teman-teman pemalu pasti teman-teman pendiam. Nah, yang terakhir ada self esteem rendah. Jadi kepercayaan dirinya, self esteem dari korban perilaku bullying ini rendah karena
Yaitu karena mereka selalu ditindas, mereka selalu didominasi oleh orang, jadi dia memiliki self-esteem-nya cukup rendah gitu teman-teman. Nah, jadi kita akan membahas mengenai macam-macam bullying atau jenis-jenis dari perilaku bullying teman-teman. Nah, jadi aku ada bagi beberapa, kalau nggak salah ada 6 atau 7 gitu. Nah, bagian yang pertama ada kontak fisik langsung. Nah, untuk bagian kontak fisik langsung ini kayak tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang gitu. Pokoknya tindakan yang langsung dilakukan saat itu juga yang melibatkan physical touch gitu. Jadi kontak fisik langsung ini dilakukan saat itu juga dan melibatkan sentuhan fisik kayak memukul itu kan fisik tuh tangan sama badan gitu atau tangan sama muka atau yang lain-lain gitu. Nah, yang berikutnya ada kontak verbal langsung. Nah, kalau kontak verbal langsung ini kejadian saat itu juga, tapi ini merupakan verbal, diucapkan, diomongkan, kayak mengancam, mempermalukan, merendahkan, lalu mengganggu, memberi panggilan nama yang notabene panggilan itu cukup bisa merendahkan orang gitu. Misalnya, gendut, wah, itu contoh kayak itu contoh kontak verbal langsung gitu teman-teman. Nah, yang next itu ada perilaku non verbal langsung. Nah, ini perilakunya itu nggak diucapkan, tapi uh, kayak teman-teman itu ngerasa kayak, ih, ini orang bully gue nih, kayak misalnya teman-teman mendapat tatapan sinis dari orang gitu, tatapan sinis atau menjulurkan lidah atau menampilkan ekspresi muka yang merendahkan gitu, kayak misalnya korbannya ini misalnya ya jelek gitu, terus teman-teman yang ngebully nih kayak ih apa sih gitu, kayak itu contoh perilaku non verbal langsung gitu. Oke teman-teman, yang berikutnya ada emosional atau psychological. Nah, untuk bullying emosional ini kayak perkataan yang ih baper lu, ih masa gitu aja nangis, gitu aja cengeng. Nah, itu kan mungkin teman-teman yang pernah mendapatkan perkataan seperti itu kayak ih sakit dong, kayak ih apaan sih kok nih orang ngomong kayak gini tuh, sakit hati gitu. Nah, yang berikut ada cyberbullying. Nah, cyberbullying ini karena teman-teman yang pasti udah punya smartphone atau gadget gitu ya. Nah, teman-teman pernah melihat cyberbullying atau bahkan mungkin teman-teman pernah menjadi korban atau pelaku dari cyberbullying. Jadi cyberbullying itu uh, membuli, melakukan tindak kekerasan tapi tidak secara fisik atau ucapan, tapi secara ketikan. Ketikan yang menyakiti hati teman-teman, ketikan yang bisa membuat teman-teman down gitu, kayak ih nilai lo kecil banget, ih lu muka lu jelek banget, bla bla bla. Nah, itu contoh dari cyberbullying. Jadi cyberbullying itu bisa teman-teman mungkin bisa cari di Instagram atau Facebook, teman-teman baca komentar dari siapapun itu pasti ada lah kayak ih apaan sih. Itu contoh cyberbullying. Nah, yang terakhir ada pelecehan seksual. Oh, ini maaf teman-teman ini agak typo sedikit ya. Pelecehan seksual. Nah, jadi pelecehan seksual itu juga termasuk bullying loh. Pelecehan seksual kayak teman-teman dijambak, teman-teman dilecehkan sama misalnya sama teman-teman sendiri gitu. Pelecehan seksual itu juga termasuk dalam bullying gitu teman-teman. Karena melibatkan satu kekerasan, satu tindakan yang tindakan fisik yang menyebabkan suatu luka atau luka yang mendalam atau luka secara fisik atau luka secara psikologis gitu teman-teman. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir sih. Yang next ada penyebab bullying. Nah, ada 4 nih penyebab bullying: faktor individu, faktor teman sebaya, keluarga, dan faktor lingkungan sekolah. Nah, faktor individu itu ini termasuk di dalamnya itu kayak kekuatan fisik, reaksi agresif yang dimiliki oleh pelaku bullying dan korban gitu teman-teman.
Jadi penyebab bullying ini dari faktor individu. Jadi orang yang menjadi pelaku ini sadar akan dirinya yang, ih, badan gue besar nih, oke lah gue mau bully orang. Ah, gue punya power yang lebih nih di sini, oke lah gue bully orang gitu. Jadi faktor individu ini sangat menyebabkan orang menjadi pelaku atau korban dari bullying. Lalu faktor teman sebaya. Nah, mungkin teman-teman yang pernah menjadi pelaku bullying merasa kayak, wah, gue kalau misalnya sama teman-teman gue bisa jadi kuat nih, atau gue gampang nih untuk merendahkan orang lain atau menyakiti orang lain gitu. Nah, terus faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini disebabkan karena keluarga yang mungkin kurang harmonis, atau bahkan didikan yang cukup keras, atau bahkan pada masa kecilnya pelaku bullying ini pernah mendapat satu kekerasan yang dia dapatkan mungkin dari orang tua atau kerabat atau kakak adiknya, pokoknya masih dalam satu keluarga. Lalu ada faktor lingkungan sekolah. Nah, faktor teman sebaya sama faktor lingkungan sekolah ini nggak jauh beda ya teman-teman. Karena di faktor lingkungan sekolah ini teman-teman menemukan perkumpulan atau teman-teman memiliki pertemanan yang akan menyebabkan teman-teman memiliki satu perilaku yang tertentu gitu. Satu perilaku tertentu yang teman-teman bawa dari kebiasaan teman-teman di sekolah gitu. Misalnya teman-teman di sekolah suka bully orang, ya udah itu jadi bully terus. Mungkin teman-teman di sekolahnya gaulnya sama teman-teman orang-orang yang uh, punya power besar atau suka mukulin orang gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi penyebab bullying ini nggak cuma dari individu doang. Jadi ada individu, teman sebaya, keluarga, sama lingkungan sekolah, teman-teman. Nah, yang berikutnya ada dampak perilaku dari bullying. Nah, jadi aku bagi kedua. Dua, dampak perilaku. Itu pelaku sama korban. Nah, dari pelaku ini, jadi dampak yang bisa ditimbulkan itu tidak dapat mengembangkan hubungan yang sehat. Kenapa? Karena pelaku ini sudah merasa dirinya paling superior gitu. Jadi dia merasa dirinya paling superior, merasa dirinya paling kuat. Jadi dia merasa, wah, adalah apaan sih lu? Apaan sih lu? Lu siapa sih? Nah, jadi dia untuk mengadakan atau menghubungkan hubungan, dia ingin mencari teman itu tidak sehat gitu teman-teman. Entah itu temannya mungkin dibully juga atau bahkan ikut-ikutan gitu. Jadi tidak sehat tuh temanannya, hubungannya. Terus tidak memiliki empati. Ya, pelaku bullying yang memang kasar ya, atau dia no mercy ke bahasa Inggrisnya. Jadi dia tidak memiliki empati, dia tidak memiliki rasa kasihan kepada korban yang dibully. Lalu merasa dirinya kuat dan disukai sehingga dapat mempengaruhi hubungan pertemanannya. Nah, yang tadi itu yang udah aku jelaskan. Jadi karena dia merasa diri paling kuat dan disukai, jadi dia seenaknya aja gitu berperilaku, bertingkah. Jadi misalnya aku nih, aku merasa kayak, ih, teman-teman suka sama gue nih, oke lah gue bertindak seenaknya, oke lah gue mau pukul dia aja lah, kan dia senang sama gue. Itu kayak, itu hubungannya tidak sehat gitu teman-teman. Jadi dia merasa dirinya paling kuat dan disukai sehingga dapat mempengaruhi hubungan pertemanannya itu teman-teman. Nah, dampak perilaku bullying bagi korban itu sendiri, tidak mampu mengontrol hidupnya. Gimana? Tidak mampu mengontrol hidupnya karena dia merasa dia udah nggak bisa, kayak apa ya, gue udah nggak bisa apa-apa, gue hopeless gitu. Jadi dia mau mengontrol hidupnya tapi bingung gitu. Aduh, gue ngapain sih begini? Jadi takut duluan gitu, takut sendiri. Mungkin bahasa zaman sekarang jiper, ya, jiper duluan gitu. Jadi korban ini tidak dapat mengontrol hidupnya. Nah, terus konsep diri berkurang karena dia sering dibully atau menjadi korban bully. Jadi kan suka ada tuh kayak omongan-omongan negatif yang keluar dari pelaku itu. Jadi membuat konsep diri dia tuh berkurang gitu. Gue nggak bisa ini nih. Aduh, gue jelek nih.
aduh gue miskin nih, jadi konsep dirinya tuh nggak ada, jadi berkurang gitu. Dia selalu merasa dirinya tuh kurang gitu, selalu merasa jelek. Lalu yang terakhir ada depresi dan marah kepada diri sendiri. Nah, jadi kalau udah dia udah apa ya, udah nggak bisa apa-apa, dia juga mungkin nggak punya teman atau dia menjadi korban bully selama bertahun-tahun, lama-lama dia depresi, terus lama-lama dia marah sama diri sendiri, konsep dirinya berkurang, terus dia tidak bisa mengontrol hidupnya, ya, terus mungkin case yang lebih parah dia bisa bunuh diri gitu teman-teman, gitu. Nah, jadi teman-teman, jadi yang udah kita bahas dari awal sampai akhir tadi, kita udah bahas tentang pengertian, kita udah bahas tentang penyebab, terus dampak, dan teman-teman udah dengerin penjelasan aku tadi. Jadi menurut teman-teman, apakah keren untuk melakukan bullying? Tuh, mungkin teman-teman bisa merefleksikan. Mungkin teman-teman yang menjadi pelaku di sini ya. Jadi teman-teman mulai memikirkan, apakah keren ketika teman-teman melakukan perilaku bullying kepada orang lain. Oke, mungkin sekian dulu materi yang bisa aku jelaskan. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin aku sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk kesediaan teman-teman yang udah menghabiskan waktunya untuk menonton video ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.